Isra Mi'raj, perjalanan fisik atau ruh, sebuah kajian ulama dan dalil-dalilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, Isra Mi'raj adalah salah satu peristiwa paling monumental dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW yang mengandung banyak pelajaran spiritual dan keimanan. Namun, di balik kemuliaannya, perdebatan teologis muncul di kalangan ulama. Apakah Isra Mi'raj adalah perjalanan fisik dan ruh Nabi, ataukah hanya perjalanan ruh saja? Dalam video ini, kita akan mengupas pandangan-pandangan para ulama, lengkap dengan argumen mereka, serta siapa saja tokoh-tokoh yang mendukung masing-masing pandangan. Pertama, Isra Mi'raj sebagai perjalanan fisik dan ruh. Mayoritas ulama Islam meyakini bahwa Isra Mi'raj adalah perjalanan fisik dan ruh Nabi Muhammad SAW. Pandangan ini dipandang lebih kuat karena berdasarkan dalil Al-Quran, hadis, serta logika keimanan terhadap mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil-dalil pandangan ini: 1. Dalil dari Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 1, yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kata hambanya, Arab, Abdi, menunjukkan bahwa perjalanan ini melibatkan keseluruhan diri Nabi Muhammad SAW, yaitu jasad dan ruh, bukan ruh saja. Jika hanya ruh, biasanya disebut ruh atau jiwa. Frasa, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kami, menunjukkan bahwa perjalanan ini nyata secara fisik untuk menyaksikan kebesaran Allah. B. Surah An-Najm ayat 13-18, yang artinya, dan sungguh Dia, Muhammad, telah melihatnya, Jibril, pada kesempatan yang lain, di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya, Muhammad, tidak menyimpang dan tidak melampaui batas. Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Ayat ini menjelaskan pengalaman Nabi Muhammad SAW di Sidratul Muntaha dan penglihatannya terhadap tanda-tanda kebesaran Allah. Ini menunjukkan peristiwa yang nyata, bukan sekadar visi atau mimpi. 2. Dalil dari hadis. Hadis-hadis sahih yang menjelaskan detail perjalanan Isra Mi'raj mendukung pandangan bahwa perjalanan ini melibatkan jasad dan ruh. A. Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda, Aku didatangkan Burak, hewan tunggangan putih yang panjang, lebih besar dari keledai, tetapi lebih kecil dari bagal, yang langkahnya sejauh pandangan mata. Aku menaikinya hingga tiba di Baitul Maqdis. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan secara rinci perjalanan Nabi Muhammad SAW dengan Burak, yang menunjukkan bahwa perjalanan itu bersifat fisik. B. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang panjang, Nabi Muhammad SAW menggambarkan perjalanannya hingga ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan para nabi, dan menerima perintah salat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan ini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara nyata dan fisik, karena Nabi Muhammad SAW berinteraksi langsung dengan para nabi dan mengalami peristiwa secara konkret. 3. Logika keimanan terhadap mukjizat. Mukjizat adalah sesuatu yang berada di luar batas kemampuan manusia biasa dan hukum alam. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, perjalanan Nabi Muhammad SAW secara fisik dan ruh dalam waktu singkat adalah hal yang sangat mungkin terjadi. Jika Isra Mi'raj dianggap hanya perjalanan ruh, maka itu tidak lagi menjadi mukjizat, yang menunjukkan keistimewaan Nabi Muhammad SAW, karena mimpi atau pengalaman spiritual dapat dialami oleh siapa saja. 4.
Pendapat ulama, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menyatakan bahwa Isra Mi'raj terjadi dengan tubuh dan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menegaskan bahwa pendapat yang paling sahih adalah perjalanan ini melibatkan tubuh dan ruh. Tokoh-tokoh yang mendukung pandangan ini, mayoritas ulama Islam meyakini bahwa perjalanan Isra Mi'raj adalah perjalanan fisik dan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pandangan ini didukung oleh ulama dari berbagai generasi, baik dari kalangan ahli tafsir, ahli hadis, maupun ahli fikih. Berikut adalah beberapa ulama yang tercatat mendukung pandangan ini, beserta alasan mereka. Dari kalangan ulama tafsir. 1. Imam Ats-Tsabari, wafat 310 Hijriah. Dalam tafsir Ats-Tsabari, beliau menjelaskan bahwa Isra Mi'raj adalah perjalanan nyata yang melibatkan tubuh dan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ats-Tsabari menafsirkan surah Al-Isra ayat 1 secara literal dengan menekankan bahwa kata hambanya atau abdi mencakup keseluruhan keberadaan Nabi, bukan hanya ruh. 2. Imam Al-Qurtubi, wafat 671 Hijriah. Dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau menyatakan bahwa pendapat paling kuat adalah Isra Mi'raj terjadi secara fisik dan ruh. Ia menyebutkan bahwa ini adalah konsensus atau ijma mayoritas ulama dan menganggap pandangan bahwa Isra Mi'raj hanya perjalanan ruh adalah lemah. 3. Imam Ibnu Katsir, wafat 774 Hijriah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menegaskan bahwa Isra Mi'raj adalah perjalanan fisik dan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia merujuk pada hadis-hadis sahih yang menggambarkan secara rinci perjalanan tersebut, termasuk penggunaan buraq, pertemuan dengan para nabi, dan naik ke langit. Dari kalangan ulama hadis. 1. Imam Al-Bukhari, wafat 256 Hijriah. Imam Bukhari menyusun hadis-hadis tentang Isra Mi'raj dalam Sahih Bukhari, di mana beliau memuat riwayat-riwayat yang secara eksplisit menggambarkan perjalanan fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak memberi indikasi bahwa Isra Mi'raj hanya perjalanan ruh. 2. Imam Muslim, wafat 261 Hijriah. Dalam Sahih Muslim, Imam Muslim juga menyebutkan hadis-hadis Isra Mi'raj yang menunjukkan bahwa peristiwa tersebut adalah nyata dan melibatkan jasad dan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3. Imam An-Nawawi, wafat 676 Hijriah. Dalam syarahnya terhadap Sahih Muslim, Imam An-Nawawi menegaskan bahwa Isra Mi'raj adalah perjalanan fisik dan ruh. Beliau menyebutkan bahwa ini adalah pendapat yang paling benar berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Dari kalangan ulama kalam dan akidah. 1. Imam Al-Ghazali, wafat 505 Hijriah. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menyatakan bahwa Isra Mi'raj adalah mukjizat luar biasa yang melibatkan tubuh dan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menolak penafsiran yang mereduksi peristiwa tersebut menjadi mimpi atau perjalanan ruhani saja. 2. Imam Fakhruddin Ar-Razi, wafat 606 Hijriah. Dalam tafsir Al-Kabir, Ar-Razi menjelaskan bahwa perjalanan Isra Mi'raj melibatkan tubuh dan ruh. Ia mengkritik pandangan bahwa Isra Mi'raj hanya perjalanan ruh sebagai pendapat yang tidak sesuai dengan teks Al-Quran dan hadis. 3. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, wafat 324 Hijriah. Sebagai pendiri mazhab Asy'ariyah, beliau menyatakan bahwa Isra Mi'raj adalah mukjizat yang nyata, baik secara fisik maupun spiritual. Ini sesuai dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang kemampuan Allah untuk melampaui batasan hukum alam. Dari kalangan ulama fikih. 1. Imam Malik bin Anas, wafat 179 Hijriah. Imam Malik meyakini bahwa Isra Mi'raj terjadi secara fisik dan ruh.
Beliau menyatakan bahwa mukjizat ini adalah bukti kekuasaan Allah dan tidak mungkin disamakan dengan pengalaman spiritual biasa. 2. Imam Asy-Syafi'i, wafat 204 Hijriah. Dalam kitab-kitab fiqih Syafi'iyah, disebutkan bahwa Imam Asy-Syafi'i mendukung pandangan bahwa Isra Mi'raj adalah perjalanan fisik dan ruh sebagai bentuk mukjizat khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3. Imam Ahmad bin Hanbal, wafat 241 Hijriah. Sebagai pendiri madhab Hanbali, Imam Ahmad juga termasuk ulama yang meyakini bahwa Isra Mi'raj adalah perjalanan jasad dan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis-hadis sahih yang ia riwayatkan. Konsensus atau ijma' ulama Ahlus Sunnah. Mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk ulama salaf, generasi awal, dan khalaf, generasi berikutnya, sepakat bahwa Isra Mi'raj adalah perjalanan fisik dan ruh. Pandangan ini menjadi pegangan dalam berbagai kitab tafsir, syarah hadis, dan kitab akidah klasik. Kesimpulan, para ulama yang mendukung pandangan bahwa Isra Mi'raj adalah perjalanan fisik dan ruh mencakup ulama dari berbagai disiplin ilmu, seperti tafsir, hadis, fikih, dan akidah. Mereka mendasarkan pendapatnya pada dalil-dalil Al-Quran, hadis sahih, dan logika keimanan terhadap mukjizat. Pandangan ini juga menjadi pendapat mayoritas umat Islam hingga hari ini. Kedua, Isra Mi'raj sebagai perjalanan ruh. Sebagian kecil ulama dan pemikir memandang bahwa Isra Mi'raj adalah perjalanan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tanpa melibatkan jasad. Pandangan ini seringkali didukung oleh penafsiran metaforis dan argumen rasional. Dalil-dalil pandangan ini. 1. Penafsiran ayat Al-Quran. Ulama yang mendukung pandangan ini seringkali menafsirkan surah Al-Isra ayat 1 dan ayat-ayat terkait sebagai isyarat perjalanan ruhani. Kata hambanya Arab, abdih. Mereka menafsirkan bahwa hamba di sini tidak selalu merujuk pada tubuh jasmani, melainkan lebih pada keberadaan ruhani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut mereka, dalam konteks spiritualitas, ruh adalah elemen manusia yang dapat melakukan perjalanan untuk menerima wahyu atau tanda-tanda kebesaran Allah. B. Keterbatasan hukum fisik. Al-Isra ayat 1 menunjukkan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang sangat singkat. Menurut mereka, perjalanan ini lebih masuk akal jika dipahami sebagai pengalaman ruhani, karena jasad manusia tidak dapat melakukan perjalanan secepat itu dalam kondisi normal. C. Surah An-Najm ayat 13 sampai 18. Ayat-ayat yang menjelaskan pertemuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril di Sidratul Muntaha sering ditafsirkan oleh kelompok ini sebagai pengalaman ruhani atau penglihatan spiritual, bukan kejadian fisik. 2. Dalil hadis yang mendukung. Mereka juga mengacu pada beberapa hadis yang memberikan kesan bahwa Isra Mi'raj adalah pengalaman ruhani. A. Nabi dalam keadaan tidur. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa sebelum perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan tidur. Contohnya, dari Ummu Hani, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumahnya ketika Isra Mi'raj terjadi. Ketika beliau kembali dari perjalanan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wahai Ummu Hani, aku telah sholat subuh bersama kalian seperti ini tadi malam di tempat ini." Hadis riwayat Al-Hakim. Mereka menafsirkan ini sebagai bukti bahwa perjalanan tersebut terjadi dalam keadaan ruhani, sementara jasad Nabi tetap berada di tempatnya. B. Pengalaman mimpi para nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mimpi para nabi adalah benar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mereka berpendapat bahwa Isra Mi'raj adalah salah satu bentuk mimpi yang benar, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi pengalaman luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Penjelasan filosofis dan logis.
Kelompok ini juga mengajukan argumen filosofis untuk mendukung pandangan mereka. A. Perjalanan ruh lebih masuk akal. Ruh dianggap sebagai entitas yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, sehingga mampu melakukan perjalanan jauh dalam waktu singkat. Sedangkan jasad terikat oleh hukum fisika yang membuat perjalanan fisik seperti Isra Mi'raj sulit dipahami secara logis. B. Fokus pada kedekatan spiritual. Mereka menekankan bahwa inti dari Isra Mi'raj adalah pengalaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara spiritual. Hal ini tidak memerlukan perjalanan fisik karena ruh sudah cukup untuk mencapai kedekatan dengan Allah. C. Mukjizat tidak harus fisik. Mereka berargumen bahwa mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga bisa bersifat spiritual atau simbolis, bukan fisik semata. Mereka membandingkannya dengan pengalaman nabi-nabi sebelumnya yang memiliki mukjizat spiritual. 4. Pendapat beberapa ulama. Meskipun mayoritas ulama menolak pandangan ini, beberapa ulama mencatat kemungkinan Isra Mi'raj sebagai perjalanan ruh. Imam Al-Mawardi menyebutkan bahwa ada dua pendapat mengenai Isra Mi'raj, perjalanan fisik dan perjalanan ruh. Namun beliau tidak memutuskan mana yang lebih kuat. Imam Al-Qurtubi juga mencatat pandangan bahwa Isra Mi'raj sebagai pengalaman ruhani, meskipun beliau sendiri lebih cenderung kepada pendapat mayoritas, yaitu perjalanan fisik dan ruh. Tokoh-tokoh yang mendukung pandangan ini, pandangan bahwa Isra Mi'raj adalah perjalanan ruh saja, merupakan pendapat minoritas dalam sejarah Islam. Pandangan ini dipegang oleh sebagian kecil ulama atau tokoh yang menafsirkan Isra Mi'raj secara spiritual atau metaforis. Berikut adalah beberapa ulama atau pemikir yang tercatat berpandangan demikian. 1. Imam Al-Mawardi, wafat 450 Hijriah. Dalam tafsir An-Nuqat wa Al-Uyun, Imam Al-Mawardi menyebut bahwa ada dua pendapat tentang Isra Mi'raj. Pertama, perjalanan ini melibatkan tubuh dan roh. Kedua, perjalanan ini hanya melibatkan ruh. Namun beliau lebih condong menyebutkan bahwa keduanya mungkin, meskipun beliau tidak secara tegas mendukung salah satu pandangan. 2. Imam Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani, wafat 403 Hijriah. Beliau menyatakan bahwa Isra Mi'raj dapat dipahami sebagai pengalaman ruhani, di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat tanda-tanda kebesaran Allah melalui ruhnya saja. Namun, perlu dicatat bahwa Al-Baqillani tidak menafikan kemungkinan perjalanan fisik, meskipun ia lebih cenderung kepada penafsiran spiritual. 3. Beberapa ulama Zahiriyah. Sebagian ulama dari mazhab Zahiriyah mengemukakan pendapat bahwa Isra Mi'raj hanya melibatkan ruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi berada dalam keadaan tidur sebelum perjalanan tersebut. 4. Sebagian sufi atau pemikir filsafat Islam. Beberapa tokoh dalam tradisi tasawuf atau filsafat Islam menafsirkan Isra Mi'raj secara metaforis atau simbolis yang mengarah pada pemahaman bahwa perjalanan tersebut adalah pengalaman ruhani. Mereka antara lain: 1. Ibnu Sina, wafat 428 Hijriah. Sebagai seorang filsuf, Ibnu Sina memahami Isra Mi'raj sebagai simbolisasi perjalanan ruh manusia menuju Allah. Ia memandang Isra Mi'raj sebagai pengalaman ruhani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan kedekatan spiritualnya dengan Allah. 2. Al-Farabi, wafat 339 Hijriah. Dalam tradisi filsafat Islam, Al-Farabi juga memandang Isra Mi'raj sebagai perjalanan spiritual yang melambangkan capaian intelektual dan spiritual Nabi. 5. Pendapat minoritas lainnya. Beberapa ulama Mu'tazilah, sebagian ulama dari kalangan Mu'tazilah memandang Isra Mi'raj sebagai perjalanan ruh semata. Mereka cenderung menggunakan pendekatan rasionalis untuk memahami kejadian tersebut dan merasa bahwa perjalanan fisik tidak sesuai dengan hukum alam. Sebagian Murji'ah, beberapa tokoh Murji'ah juga memahami Isra Mi'raj secara ruhani dan simbolis.
menganggap bahwa pengalaman Nabi adalah visi spiritual yang mendalam. Kesimpulan, pandangan bahwa Isra Mi'raj adalah perjalanan ruh saja, didukung oleh sebagian kecil ulama seperti Al-Mawardi, Al-Baqilani, dan beberapa tokoh dalam tradisi filsafat atau tasawuf. Namun mayoritas ulama dari berbagai disiplin ilmu, tafsir, hadis, akidah, dan fikih menolak pandangan ini dan meyakini bahwa Isra Mi'raj melibatkan fisik dan ruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Penutup, Isra Mi'raj adalah peristiwa agung yang memiliki banyak pelajaran, baik secara spiritual maupun teologis. Perbedaan pandangan mengenai sifat perjalanan ini tidak mengurangi keimanan kita terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedudukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusannya. Yang terpenting, kita sebagai umat Islam terus mengambil hikmah dari peristiwa ini, terutama dalam meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembahasan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang Isra Mi'raj, salah satu mukjizat terbesar dalam sejarah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.